dia. Jadi Abu Lahab ini memang kaliannya kerjanya itu kayak gitu. Abu Lahab itu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke pasar untuk dakwah, itu di belakangnya ada Abu Lahab. Nabi Muhammad ada, Abu Lahab ada, selalu kayak gitu. Sampai orang ini siapa gitu, kok setiap ada ini datang ini. Dan Abu Lahab itu kenapa disebut Abu Lahab? Abu Lahab itu Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza, tapi di sama Allah disebut Abu Lahab. Dan orang-orang menyebut Abu Lahab karena Abdul Uzza itu artinya bapaknya berhala. Uzza itu adalah sebuah berhala, tapi dia berupa pohon. Dia ada antara Mekah dan Taif, dan yang memenggal atau merobohkan pohon ini adalah Khalid bin Walid setelah kejadian Fatu Makkah yang disuruh atau diperintah oleh Rasulullah SAW. Jadi nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Lahab itu artinya, kenapa disebut Lahab, Abu Lahab? Karena dia itu kemerah-merahan, seperti api menyala. Jadi wajahnya tuh putih kemerah-merahan, ganteng sekali gitu. Tampan, Abu Lahab itu tampan banget. Tapi karena ketampanannya itu dia sombong, kan hartanya dia sombong. Termasuk istrinya di sana kan disebutkan Wamur'atuh, dan perempuannya istrinya itu julukannya adalah Ummu Jamil, cantik banget itu. Tapi ketampanan, kecantikan itu tidak akan bisa menyelamatkan. Jadi nggak boleh kita bangga-bangga dengan ketampanan, kecantikan, paras yang elok itu, karena nanti tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Tapi kita pun juga nggak bisa mengatakan gini, untung aku nggak ganteng ya gitu ya, untung aku nggak tampan, ya nggak kayak gitu. Yang nggak ganteng pun juga nggak jaminan bisa selamat gitu kan. Artinya memang amal-amal kita. Sering Ustaz Ahmad bin Mubarak mengatakan, menyampaikan sebuah hadis, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, kan gitu ya. Allah tidak akan melihat rupamu, wa amalikum, dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi kisah Abu Lahab itu seperti itu. Dia gagah, kaya, saking kayanya itu ketika dia perang Badar melawan kaum muslimin, dia nggak perang, tapi yang hutang ke Abu Lahab itu disuruh perang, terus hutangnya lunas gitu. Jadi dia diwakili itu, dia kaya banget, luar biasa kekayaannya itu. Dalam keterangan yang lain, kenapa Abu Lahab begitu sombong? Karena dia memang kaya, sampai dia itu, "Hai Muhammad, kalau saya masuk Islam menurut agamamu, terus apa yang akan didapatkan?" Nabi Muhammad mengatakan, "Engkau akan dapat sebagaimana yang masyarakat lain dapatkan ketika masuk Islam." Jadi sama aku dengan mereka-mereka yang miskin-miskin tuh, yang nggak pengalaman-pengalaman itu, ya sama. Agama nggak jelas agama kayak gitu, itu nggak bisa membedakan mana strata sosialnya. Itu Abu Lahab, karena dia memang ganteng, iya, istrinya cantik juga, iya, kaya juga, iya kan gitu ya. Ya, kemudian turunlah ini, tabat yada Abi Lahab wa tab, dan benar-benar binasa dia. Sampai kalau kita lihat sejarahnya ya, Abu Lahab itu meninggal 7 hari setelah perang Badar, dan meninggalnya dia terkena penyakit adasah, penyakit lepra. Jadi seluruh tubuhnya itu busuk, bau gitu. Sudah meninggal tuh, meninggal bau banget, sampai nggak ada yang berani menguburkan, nggak ada yang berani mendekat, sampai anaknya sendiri. Maka di sini disebutkan ma'akhna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab itu artinya anak-anaknya yang diusahakan, itu maksudnya anak-anaknya nggak berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Anaknya nggak berani nyentuh, nggak berani memandikan, sampai tetangga-tetangganya mengatakan, "Gimana nih Utbah, bapakmu kayak gini nih mayatnya gitu, busuk kayak gini." Akhirnya digali tanah itu, kemudian didorong-dorong pakai apa namanya? Pakai kayu gitu, Pak gelundung gitu, kemudian langsung dilemparin kerikil-kerikil, debu kerikil sampai terkubur. Itulah hinanya ketika Abu Lahab meninggal dunia. Tidak dimandikan, tidak apa, karena orang takut semuanya.
Nah ini bapak-bapak yang saya muliakan, ini keluarga yang harus kita contoh untuk tidak diikuti ya, contoh tapi tidak untuk diikuti, karena pasti akan binasa. Orang yang menyembuhkan diri itu pasti akan binasa di bidang apapun, di bidang apapun. Ma'akhna, tidak berguna anhu darinya, maluhu, hartanya Abu Lahab tidak ada gunanya. Bahkan Abu Lahab itu pernah ngomong kepada Muhammad, wahai Muhammad, andai kata saya disiksa sama Allah besok gitu, akan saya tebus dengan hartaku, begitu. Oh, luar biasa nih. Jadi dikira Allah tuh bisa disuap gitu ya. Allah bukan orang Indonesia gitu. Allah orang Indonesia, astagfirullah. Apa namanya, Allah itu ya Allah gitu ya. Nah, Abu Lahab tuh saking sombongnya tuh kayak gitu Abu Lahab itu. Wa ma kasaba, apa yang ia usahakan. Jadi para ahli tafsir mengatakan yang ia usahakan itu anak-anaknya. Makanya anak-anak kita itu usaha kita. Oleh karenanya harta kita boleh diambil orang tua kita tanpa mereka harus ngomong kita. Karena kita itu adalah milik orang tua kita. Itu anta wa maluka liwalidika gitu. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Jadi tidak boleh misalnya besok Ustaz Nabi gitu kan, ada orang tuanya datang kemudian dikulkaskan habis dimakan bapaknya misalnya gitu kan, oh nggak boleh ada sakit sedikit pun, jangankan itu gitu kan. Kalau pokoknya silakan ambil Pak, semuanya ini punya bapak, saya aja dulu diambil, silakan kan gitu. Jadi harta tidak akan bisa bermanfaat. Makanya harta yang bisa bermanfaat itu seperti apa? Ya sebagaimana direncanakan Pak D dan Ustaz Nabi itu, harta yang digunakan untuk ziarah Wali Songo. Nah itu berguna itu. Harta yang digunakan untuk tadabbur alam, lihat alam kosong, lihat gunung Sumbing, Sintoro, besok itu bisa kita lihat ke sana. Harta yang untuk kulineran, tapi dengan niat kita mensyukuri dan menikmati nikmat dari Allah. Harta ini kita sadari, harta ini dari Allah, kuliner yang enak ini dari Allah, maka kita nikmati, dan itu harta yang baik. Nah, oleh karenanya target kita adalah ziarah, tadabbur alam, dan kulineran, insya Allah. Nah, itu bisa ya. Jadi nanti amir ziarahnya adalah Ustaz Ahmad Mufti Mubarak, amir pikniknya adalah An Zubaidi. Itu tidak bisa diganggu-gugat itu. Kulinerannya apa yang namanya tajam ini. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, jadi semuanya tidak akan bisa memberi manfaat. Bahkan yang namanya Utbah ini kan anaknya Abu Lahab. Ini saking bencinya kepada Rasulullah SAW. Dia itu kalau mau berdagang ke Sam itu kan sekarang Palestina, Yordania gitu ya. Dia datang ke rumah Nabi Muhammad dulu, kemudian ngejek-ngejek dulu, ludahin dulu gitu. Sebenarnya udah sering banget. Tapi ada puncak kesabarannya. Rasulullah itu mendoakan kayak gini, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika, gitu kata Nabi Muhammad. Wahai Allah, datangkanlah anjing untuknya dari anjing-anjingmu. Wah, itu langsung ketakutan itu, masya Allah. Si Utbah, dia datang pulang, apa yang dikatakan Muhammad, kata Abdullah. Dia mengatakan, ya Allah, kirimkanlah anjing kepadanya dari anjing-anjing. Kamu tidak akan bisa selamat dengan doanya itu. Tidak sadar dia itu Abu Lahab. Dan ternyata masya Allah ketika dia datang ke Sam, orang-orang melindungi dia semua karena keyakinannya Abu Lahab dan itu baik. Artinya dia di pertendaan, harta-hartanya dikumpulkan, orang jaga semua. Utbah itu tidurnya di atas tumpukan barang-barang dagangan itu, di atas hartanya. Kemudian singa datang, bukan anjing datang, tapi singa. Singa datang, kemudian mengendus orang-orang itu dan tidak dimakan apa-apa, orang-orangnya biasa aja. Kemudian mengendus lagi di tempat Utbah itu, langsung dimakan sampai dalam sebuah riwayat itu terputus lehernya. Nah inilah luar biasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai mujizat yang seperti itu. Dan surat Tabbat ini juga merupakan mujizat Al-Quran. Kenapa? Kan ini sudah bilang kayak gini ya, Allahnya, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Ini kan dengar itu,
Padahal dakwah Nabi Muhammad kepada Abu Lahab itu kan masih bertahun-tahun. Andai kata Abu Lahab cerdik, tapi memang nggak bisa dicerdikkan. Abu Lahab misalnya tiba-tiba pura-pura masuk Islam gitu kan, enggak. Ini ayat batal berarti kan, tapi dilalak gitu ya. Inilah Abu Lahab nggak mikir kayak gitu, dan hatinya penuh dengan kedengkian. Kalau dia tiba-tiba masuk Islam, oh berarti bohong tuh, Muhammad itu bohong. Dia masuk Islam, orang Islam pasti selamat, tidak akan masuk neraka kan itu ya. Tetapi Abu Lahab tidak melakukan hal demikian. Jadi bapak-bapak yang saya muliakan, di sini saya ulang-ulang lagi, wa ma kasab anhu maluhu ma akhna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan anaknya tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa nanti di akhirat. Jadi saya ulang-ulang mengingat kita, Utbah itu istrinya, suaminya siapa? Ada yang tahu? Utbah itu mantunya Nabi Muhammad SAW. Ketika zaman jahiliyah itu, Utbah itu istrinya adalah Ruqayyah. Jadi ketika saking jengkelnya kepada Nabi sehingga Ruqayyah diceraikan. Itu istrinya Nabi. Ketika Nabi belum diangkat jadi Nabi, itu Abu Lahab dengan Nabi itu Bisan. Utbah itu menantunya. Kemudian selanjutnya adalah ketika ia akan masuk nar api data lahab yang mempunyai gejolak. Jadi lahab itu api yang bergejolak. Kalau kita bikin api unggun, nah itu kan di ujungnya tuh ada gejolak ini. Nah itulah lahab. Bahasa Arabnya itu lahab. Di lahab api yang gini-gini. Kalau lahabnya kita kan makan ngetut aja itu lahab. Wa mar'atuhu dan istrinya. Nah, ini di sini ada dalam perumnya Ummu Jamil. Dan istrinya itu juga sangat benci sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Jadi istrinya Abu Lahab itu sering ngendong kayu yang berduri-duri. Kemudian ditaruh di jalan-jalan yang sering Nabi lewat. Nah, kalau Nabi kena durinya dia seneng bukan main. Nah, seperti itulah. Dan dalam tafsir yang lain, nanti dia akan membakar suaminya sendiri. Jadi siksanya Abu Lahab itu di neraka sudah disiksa sama Allah, kemudian istrinya membawa kayu dan dilemparkan ke Abu Lahab. Jadi kalau bahasanya itu siksanya itu ya sakit hatinya itu fisik ya, psikis. Ini kok istriku sendiri kan gitu. Itu namanya bukan dikira setia ya, istri setia itu bukan kayak gitu. Malah terhancur itu namanya. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha, pada lehernya, maksudnya lehernya istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, hablum terdapat tali min masad, dari sabut yang dipintal. Jadi dia itu sering bawa tali itu, dan matinya Ummu Jamil ini juga karena tercekik dari tali yang dikalungkan di lehernya, tercekik. Makanya binasa semua nih keluarga, dari Abu Lahab, dari Utbah maupun dari Ummu Jamilnya, karena memang luar biasa. Pernah dia datang ke rumah Muhammad, mana Muhammad? Tetangganya bilang Muhammad beserta Abu Bakar di Ka'bah. Dia langsung bawa batu besar di tangannya tuh. Lihat di situ ada Abu Bakar, tanya, Abu Bakar, mana kawanmu? Abu Bakar kaget, padahal Nabi itu di sampingnya. Nggak melihat itu. Kemudian pas Abu Bakar mau ngomong, dia udah bilang dia punya syair yang katanya saya mendiksi saya. Quran itu dikatakan syair gitu. Saya juga punya syair gitu. Syairnya adalah sang pencela gitu. Dia mengatakan itu pencela gitu. Pokoknya saya nggak hafal syairnya, tapi intinya diawali dengan sang pencela. Kemudian para sahabat itu sampai gergeten ingin ngamuk ke Ummu Jamil, tapi Nabi jangan gitu. Dia mengatakan sang pencela, sementara saya bukan pencela, saya adalah Muhammad yang terpuji. Itu kata Rasulullah. Jadi selalu aja nanggapin kayak gitu. Jadi kalau dikatakan pamin ke monyet, saya amin juga gitu. Amin monyet gitu. Santai aja. Jadi itulah pelajaran bagi kita ya. Kalau kita ingin jadi orang besar, nggak boleh berperang. Ya, besar dalam arti bahagia gitu ya, dalam arti tidak ribetan gitu, tenang dan sebagainya. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, inilah
apa kalau kita urutan ayatnya ya, Lahab, Al-Lahab, surat Al-Lahab, kemudian atasnya ini adalah surat An-Nasr tentang kejayaan-kejayaan. Jadi seolah-olah Allah itu kalau kita baca dari sana ya, dari atas, Allah menceritakan tentang kemenangan. Jadi orang-orang yang soleh itu menang benar-benar menang, orang yang rusak benar-benar binasa. Ini sebuah perbandingan yang luar biasa. Mungkin ini yang bisa kita kaji malam hari ini. Artinya kita belajar dari ini, jadilah orang baik, berusaha saja, berusaha jadi orang baik. Nah, salah satu agar kita menjadi orang baik itu kalau tidak ada halangan, ngajilah setiap malam Ahad ini. Kalau perlu rekrut, bagaimana orang-orang bisa berada dalam barisan dakwah kita, berada dalam kebaikan kita, dalam pengajian kita gitu. Tapi paling tidak hati-hati kita mudah-mudahan Allah lembutkan dengan berangkat ngaji setiap malam Ahad ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.